Terima kasih kalian sudah klik video ini. Bagi kalian yang ingin ikutan Cerberus Copy Trading, langsung saja klik link deskripsi yang ada di bawah ini dan langsung akan muncul tampilan seperti ini. Lalu silahkan kalian langsung klik daftar. Bagi yang belum punya akun, untuk username itu bebas. Misalkan nama username-nya adalah pemula trading dan jangan lupa untuk di akhir username-nya diberikan @cerberus.com. Jika kalian tidak mengetik cerberus.com, maka akun Anda tidak akan bisa terdaftar. Untuk password silahkan kalian pilihkan sendiri. Untuk nama silahkan bebas. Untuk nomor handphone harus nomor handphone yang aktif karena jantung Cerberus Copy Trading itu ada di dalam nomor handphone. Jika nomor handphone berbeda, maka Cerberus Copy Trading tidak akan berlaku. Untuk kode referral bisa diisi atau bisa dikosongkan. Setelah kalian sudah mengisi semuanya, bisa langsung kalian klik register dan akan muncul tampilan seperti ini. Untuk mengaktifasi Cerberus Copy Trading, bisa langsung kalian WA admin terhadap nomor ini. Dan untuk biayanya adalah 4 juta rupiah untuk member reguler dan 40 juta rupiah untuk member eksklusif. Jika kalian ingin mengetahui simulasi profit tradingnya, langsung bisa kalian klik kalkulator Cerberus, masukkan modal dengan satuan dolar, klik 1000 misalkan, dan untuk jumlah harinya max 365, langsung klik hitung. Setelah itu akan muncul seperti ini dan scroll ke bawah. Nah, di sini adalah total profit bersihnya, yaitu totalnya adalah 3.293. Untuk info lebih lanjut, silahkan WA admin di nomor ini. Selamat menikmati materi di video kali ini. Salam traders, balik lagi sama saya Andi Firmansyah di channel ESG. Oke, apa kabar kalian semuanya? Beberapa hari ini saya tidak membuat video ya. Mungkin kalian bertanya-tanya, ada beberapa alasan. Yang pertama, saya baru sembuh dari mata saya kena krim malam. Mata saya kena krim malam dan beberapa hari ini sedikit sibuk ya dengan adanya beberapa tamu eksklusif. Ada yang mau difoto, ada yang mau enggak. Ini salah satu tamu yang mau difoto dan ada beberapa yang tidak mau difoto. Oke, di dalam video kemarin saya sudah bilang bahwa saya akan ambil open posisi short dan ternyata salah. Nah, ini mungkin cikal bakal kenapa harus saya jelaskan materi ini. Ini benar-benar sangat-sangat relevan ya. Kalau misalkan kalian melihat tonton video yang part pertama ini ya tentang apa bedanya margin variasi dan average, maka kalian harus nonton video ini. Dan bagi kalian yang belum menonton apa itu margin variasi dan average, lebih baik saya sarankan untuk menonton terlebih dahulu. Alangkah baiknya walaupun kalian sudah mengetahui apa itu arti dari margin variasi berserta fungsi dari margin variasi ataupun average, bukankah lebih baik kalian menonton video saya tersebut? Karena apa? Supaya kita mencocokkan sistem pemikiran kita terlebih dahulu. Barangkali adanya perbedaan antara pemikiran kita dan Anda tentang margin variasi dan average. Oke? Nah, setelah kalian udah nonton video part pertama yang menurut saya sangat-sangat krusial dan sangat-sangat penting di dalam dunia cryptocurrency, khususnya di trading scalper ataupun orang yang ingin scalping di dalam Bitcoin ataupun apapun itu sangat penting ya margin variasi dan average ini. Oke. Yang pertama, mungkin kejadian ini juga hikmah bagi Cerberus Copy Trading ya. Di dalam kejadian ini, floatingnya yang hampir kurang lebih sekitar 2 minggu ini mengajarkan terhadap saya atau memberikan sebuah hikmah atau hidayah baru ya. Ternyata market average itu tidak cocok untuk di dalam Cerberus Copy Trading. Seperti yang kalian tahu, Cerberus Copy Trading sekarang ada kurang lebih 5 exchange yang ada di dalamnya ya. Yang pertama adalah BitGet, kedua adalah BingX, ketiga adalah LBank, setelah itu adalah OKX, dan yang paling terakhir adalah Bluefin. Di antara kelima market ini ternyata ada satu market yang sangat tidak cocok untuk Cerberus Copy Trading dan sedang menjadi bahan pertimbangan saya apakah Cerberus Copy Trading tetap mempertahankan market ini. Market itu apa bang? Marketnya adalah market BitGet. Ya, saya tahu mungkin pernyataan ini akan kontroversial ya karena BitGet ini adalah mayoritas 75% dari Cerberus Copy Trading ya. Total member di BitGet itu kurang lebih sekitar 1000 lebih. Oke? Dari sekitar 4 floater kalau sekarang ya. Satu floater 400 dan floater terakhir 100 berapa gitu. 1000 lebih. Kenapa saya bilang seperti ini ya? Silahkan kalian komentar aja member BitGet bahwasanya pada saat floating seperti ini BitGet itu tidak bisa melakukan apa-apa. Karena apa? BitGet itu beraliran average. Kalau market lainnya bagaimana bang? Market lainnya itu ternyata bisa ya. Dan ini adalah hikmah dari kejadian floating selama ini. Floatingnya nggak seberapa ya, cuma sekitar 20%, 30% aja. Cuma karena memang selama ini jadi kerasa rada-rada aneh gitu kan. Ya saya tahu Cerberus masih banyak kekurangannya, tapi ini mungkin sekali lagi adalah sebuah
pemikiran baru ya. Intinya market average sempurna itu tidak cocok di dalam Cerberus Copy Trading. Oke, maksudnya bagaimana bang? Dari 5 market tersebut ya, keempat market ini bisa melakukan split bersamaan dengan melakukan average, sedangkan Bitget tidak bisa melakukan mode split sama sekali. Jadi sekali lagi Bitget masih dalam masa pertimbangan, akankah masih pantas untuk dipertahankan di Cerberus Copy Trading ya? Maksudnya bagaimana bang? Di dalam video kemarin sudah saya jelaskan ya, apa fungsi margin variasi dan apa itu fungsi average. Ternyata selain margin variasi dan average, split itu juga sangat berpengaruh dalam dunia trading scalper. Karena apa? Buktinya dalam 5 market ini, 4 ini masih bisa menggunakan split. Contohnya bagaimana bang? Contoh ya, jika kita memakai mode average sempurna seperti Bitget, contoh, sekarang ini sedang minus floating sekitar 30% ya, sedangkan ini bull run ya, yang otomatis open posisi short ini tidak terlalu memungkinkan juga. Tetapi saya juga masih yakin bahwasanya akan ada guncangan setelah itu. Nah, pada saat kita masih meyakini open posisi kita yang lama, otomatis floatingnya masih sedikit dong, 20-30%. Nah, kita ini sebenarnya masih bisa melakukan sesuatu yang akan saya lakukan mungkin mulai dari besok ya. Akan saya mode split, scalping di dalam average yang sedang terbuka ini. Ketiga hal ini saling berhubungan, baik itu margin variasi, average, ataupun split mode. Ternyata masing-masing ketiga ini memiliki relevansi satu dengan yang lainnya antara ketiga hal tersebut yang tidak bisa dipisahkan. Kalau kalian mempunyai jurus margin variasi, kalian juga harus menguasai average, begitu juga harus menguasai split. Karena apa? Pada saat kita melakukan average dan pada saat kita melakukan margin variasi atau kita melakukan keduanya secara bersamaan, setelah kalian paham menonton video ini, kalian akan paham betapa pentingnya dan betapa terbuang waktunya pada saat kita menunggu open posisi kita terjemput dalam open posisi awalnya ya, open posisinya itu. Contoh kita open posisi di area 100.000 terus average lagi di 117.000, otomatis kan terbukanya itu di area 107.000. Kita harus nunggu ke 107.000 lagi. Di sisi lain, untuk mengembalikan harga juga tidak segampang itu. Maka dari itu dibutuhkanlah mode split. Ya, dari kelima market tersebut yang bisa split itu cuma 4 market. Walaupun ini sedang masalah display. Tolong disimak ya seluruh member Cerberus. Nanti walaupun ada display loss, mungkin akan saya tampilkan di tab komunitas YouTube ya, bahwasanya itu bukan open posisi yang loss, tapi itu open posisi yang profit. Jangan kalian perhatikan minusnya, kalian perhatikan open posisi dan close posisinya ya. Ini misalkan contohnya kayak begini ya. Ini kalian perhatikan open posisi dan close-nya itu sesuai dengan misalkan short ya berarti lebih rendah open close posisinya, kalau long ya berarti lebih tinggi. Jadi jangan perhatikan persentasenya ya, nanti perhatikan open posisi dan close posisinya. Nah, itu mungkin saya bisa protes ke 4 market tersebut. Gak tahu susah banget ya. Padahal itu tinggal gampang aja ya, bluffin ya yang rada-rada sempurna. Oke, selanjutnya, kapan kita waktunya untuk melakukan mode split? Pada saat mode average dan margin variasi ini sudah ditentukan. Nah, waktunya sekarang. Jika terjadi floating lebih dari 30%, maka di sisi lain kita masih yakin harga itu sesuai dengan open posisi kita pertama, maka dari itu ya kalau gue masih yakin itu, ngapain kalian melakukan margin variasi dan average ya. Sisa modal ini kan masih banyak guys ya, sisa modalnya sekitar masih 50%-an. Nah, ini boleh untuk melakukan mode split dan lain sebagainya, tetapi di dalam mode split ini kemungkinan harus mengurangi open posisi hingga 50%. Karena apa? Kita harus membayangkan ya, kita harus membayangkan bahwasanya open posisi yang awal ini tidak ada. Loh, contohnya bagaimana bang? Ya, ini misalkan modal kalian adalah $10.000 ya. $5.000 sudah terpakai untuk membuka open posisi awal, untuk margin variasi, dan untuk mengaveragekan open posisi kita. Otomatis modal kita sisa $5.000 kan, yang tadinya $10.000 berkurang 50%. Nah, kita harus bayangkan dan memisahkan. Nah, ini nggak bakal ada tuh. Kalian diajari di mana-mana pun nggak bakal ada tuh. Modal ini harus dipisahkan antara $5.000 dan $5.000 lagi. Supaya apa? Supaya tidak mengganggu mindset dan psikologi kita. Nah, itu yang sangat penting banget. Money management dan pengendalian diri itu gak pernah diajarkan oleh siapa. Bilang aja kalau ini CL aja, kalau ini kayak gitu. Enggak gitu juga ya. Konsepnya nggak gitu juga, karena Bitcoin itu fluktuatif. Sekali lagi, ketika kalian mempunyai modal $10.000, $5.000 itu kalian bisa. $5.000 ini seolah-olah kalian bayangkan bahwasanya modal kalian itu sedang tidak apa-apa, supaya tidak mengganggu psikologik terhadap floating loss yang ada. Jadi open posisinya berapa bang? Open posisinya tetap 10% sampai 20% dari total modal yang tersedia, alias available USDT-nya ya. Misalkan kalian modal 10.000, 5.000-nya udah kepakai kan buat average dan margin variasi, ya kalian bayangkan bahwasanya modal kalian adalah $5.000. Otomatis open posisinya adalah $500 sampai $1.000. Jangan memakai 10% dari total modal, tapi memakai 10 sampai 20% dari available USDT-nya, kayak gitu ya. Nah, itulah saat yang tepat untuk memakai mode split. Yang ini biarkan saja, yang itu biarkan saja, karena memang likuidasinya masih jauh ya, sekitar 160 ribuan. Di saat itu kita juga harus mempreferensikan sesuai dengan open posisi kita. Maksudnya bagaimana bang?
Contoh sekarang ya, kalau sekarang ini saya sarankan untuk open posisi di area sekitar 120 dan 121. Tunggu aja. Kalau udah di sekitar 120 dan 121 itu kita boleh ambil open posisi short dan take profit sewajarnya dengan menggunakan modal sisa dari mode FX tadi yang 50%. Ya gitu aja. Jadi nggak usah dibayangin modal yang lagi nyangkutnya. Itulah cara saya survive selama kurang lebih 8 tahun di dalam dunia trading. Nggak percaya, silakan kalian cari metode yang lebih baik daripada ini. Oke? Jadi kesimpulan di dalam video ini adalah bagaimana cara mengelola aset kita pada saat loss atau pada saat kita udah melakukan margin variasi dan average, yaitu gunakan mode split. Sejauh ini market yang ada mode splitnya yang bisa dipakai user itu cuma BingX aja, mode standar Vitrus. Sekali lagi, sejauh ini market yang bisa mode split cuma BingX saja dan Bluefin untuk user. Kalau kalian nyoba di dalam Lbank, nyoba di dalam OKX, kalian nggak akan nemu. Yang bisa split itu cuma Master Copy Trading aja, cuma saya aja. Kalau kalian daftar Master Copy Trading, kalian bisa split. Tapi kalau kalian user, kalian tidak akan pernah bisa memakai mode split di dalam OKX dan Lbank. Bisanya kalian pakai di BingX dan Bluefin, kayak gitu ya. Jadi silahkan tentukan pilihan hati kalian untuk market mode user ataupun market member Cerberus, gitu aja. Dan untuk open posisinya itu short di area 120 121. Yang itunya udah biarin aja. Yang udah itu biarin aja, kan kita masih nunggu di area sekitar 113-an kan, atau area sekitar 112-an kayak gitu. Karena memang average di area 119 120 pada saat itu, gitu ya. Jadi kesimpulannya adalah 3. Yang pertama, kapan kita melakukan mode split? Pada saat average-nya lebih dari 30%. Dan itu sudah mempengaruhi 50% modalnya. Sisanya 50% itu boleh pakai mode split. Lalu yang kedua, jangan pernah terganggu psikologi baik dari eksternal ataupun internal tentang gangguan gimana ini yang floating dan sebagainya. Udah, itu taruh aja, anggap aja itu adalah bonus, dan 50% itu silahkan kalian mainkan dengan senormal-normalnya supaya kalian tidak mengganggu psikologi kalian. Lalu yang ketiga, signalnya itu area sekitar 120, 121 open position dan take profit sewajarnya. Oke? Kayak gitu ya. Semoga bermanfaat video kali yang saya sampaikan. Coba klik like, comment, dan subscribe. Logikanya nih, kalau kalian nggak subscribe, ngapain saya buat video lagi? Dan share ke teman kalian agar teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Saya Andri Firmansyah, use your logic, dan salam traders.